Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia dan yang telah mengutus Rasulnya sebagai hujah atas mereka. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik dan benar sampai hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, dimanapun dan kapanpun kita berada, kemaksiatan selalu membayangi kita. Kemaksiatan merupakan senjata paling besar yang dimiliki oleh setan. Setan selalu membisikkan kejahatan, bujuk rayu, bahkan tipuan kepada hati manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kenapa manusia di muka bumi, sebagian manusia di muka bumi ini dengan begitu mudah terbujuk oleh rayuan setan? Jawabannya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak akan sempurna amal perbuatan manusia tanpa dibekali oleh ketakwaan, dan tidaklah benar ketakwaan tanpa didasari ilmu. Perumpamaannya adalah seperti buah yang baik, aromanya lezat, rasanya enak. Aromanya adalah ilmu dan nasihat, sedangkan rasanya adalah amal perbuatan. Sungguh manusia tergantung pada hatinya. Sebab hati memberi arahan atau komando kepada seluruh anggota tubuh manusia. Maka dari itu jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun baik. Namun bila hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuhnya pun buruk. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Idza salahat, jika segumpal daging itu baik, salahal jasad kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, dan jika segumpal daging itu buruk, fasadal jasad kulluh, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ala ketahuilah dia bahwa segumpal daging itu al-qalbu, hati. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa hati manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang sehat, yaitu hati yang bersih dan terbebas dari subung syahwat serta kegelapan syubhat. Pemilik hati ini adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa selalu melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati, yaitu lawan dari hati yang sehat. Pemilik hati ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak mengakui bahwa kepada Allah ibadahnya ditujukan, serta orang-orang yang tidak mempercayai nama-nama dan sifat Allah, sehingga segala tindakannya didasari oleh hawa nafsu, dan mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah
hati yang sakit, yaitu hati yang berada di antara hati yang sehat dan hati yang mati. Pemilik hati ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman, beramal soleh, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lebih menyukai riya, ujub, bahkan sombong. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, karena mereka berdusta. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang 3 ciri orang munafik, yaitu yang pertama, idza haddatsa kadzab, jika dia berkata dia berdusta. Yang kedua adalah idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga adalah idza tu'mina khana, jika dia diberi amanat dia khianat. Hadirin rahimakumullah, salah satu syarat untuk meraih badan yang sehat adalah menjauhkan diri dari hal-hal atau makanan yang dapat menyebabkan sakit. Begitu pula dengan hati. Jika ingin hati yang bersih, jika ingin hati yang sehat, maka jauhkanlah hati dari faktor-faktor yang dapat merusaknya, yaitu fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syahwat dapat berasal dari wanita, anak, maupun harta kekayaan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush syahawat", dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Minan nisa, yaitu wanita-wanita, wal ganin dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati dan harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khaylil musawwamah dan kuda perang, wal an'ami wal has, dan binatang ternak dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah fitnah wanita. Fitnah wanita merupakan fitnah yang sangat berbahaya dan dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah", tidak kutinggalkan setelah matiku suatu fitnah. Hiya agharu ala rijal, yang lebih berbahaya bagi laki-laki, minan nisa, yaitu dari fitnah wanita. Fitnah dari wanita sangat banyak sekali ragamnya, antara lain dari cara berpakaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya dengan tidak menutup auratnya dengan baik, maka setan akan menjadikan pandangan laki-laki tergoda olehnya. Dan juga pada zaman sekarang ini, pada zaman digital, pada zaman modernisasi dan globalisasi serta maraknya medsos, banyak sekali para wanita yang rela mengumbar auratnya di media sosial hanya untuk mencari like, followers, bahkan pujian ataupun sanjungan dari orang lain. Bahkan di dalam media sosial itu pun bukan hanya satu yang melihat, namun puluhan, ratusan, bahkan lebih. Rasulullah SAW bersabda, "Dua manusia dari ahli neraka yang belum kulihat di zamanku, yaitu kaum yang membawa cambuk, lalu mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan berjalan melengak-lengok serta kepalanya seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, sesungguhnya bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, wanita mempunyai sifat yang kurang mulia, antara lain mudah mengeluh, suka menuntut, suka membicarakan orang lain, bahkan kurang berterima kasih kepada suami. Menurut pandangan saya sendiri, pada
pada zaman sekarang ini banyak sekali seorang istri yang kurang puas terhadap kondisi ekonomi suaminya, sehingga mereka menuntut suaminya untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga ada pula sekarang ini perempuan yang ikut membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga ada pula yang seorang laki-laki tersebut pengangguran namun perempuannya bekerja. Semua itu bermacam-macam karena banyaknya pekerjaan, serta pekerjaan itu dapat diperangi oleh kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki maupun perempuan. Tidak semua wanita mempunyai sifat seperti itu. Hanya wanita solehah yang tidak mempunyai sifat tersebut. Mereka lah perhiasan dunia yang terbaik. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah fitnah anak. Anak dapat membutakan orang tua dari kebenaran. Demi anak, orang tua rela mengorbankan keimanannya, bahkan kejujurannya, dan kadangkala dapat menjerat orang tua untuk bermalas-malasan dalam beribadah. Kepentingan sang anaklah yang dijadikan prioritas atas yang dijadikan kebakhtilan kemalasannya dalam beribadah. Dalam Quran surat At-Tabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah pahala yang baik, pahala yang besar. Hadis rahimahullah. Fitnah yang ketiga adalah fitnah harta, yang mana fitnah ini merupakan awal dari kebobrokan akhlak manusia. Korban dari fitnah ini senantiasa haus dan lapar untuk menimbun hartanya. Ia membanting tulang siang malam demi harta, demi harta dan tidak ada waktu untuk beribadah. Bahkan ia rela melepas keimanannya maupun kejujurannya hanya untuk digadaikan oleh harta, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka lupa bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kulli ummati fitnah." Tiap umat mempunyai cobaan dan ujian sendiri-sendiri. Wa fitnatu ummati, dan fitnah terhadap umatku al-mal, kekayaan harta. Hadirin rahimahumullah, maka marilah kita memperingatkan kepada saudari-saudari kita, perempuan-perempuan kita, untuk menutup auratnya dengan baik dan benar. Marilah maka wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar, karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anaknya. Dan yang ketiga, marilah kita menggunakan harta dengan baik, dan jangan terlalu berlebihan dalam mencari kekayaan harta. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang salah dari kesalahan, kehilapan, dan kebodohan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, termasuk saya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.